Halo teman-teman yang ada di rumah ataupun di manapun Anda berada. Ya, Kembali lagi bersama saya Kaji Sapar dan juga kayak opang. Kek Opa. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai apa saja, mengenai sesuatu hal yang menarik, Ya, sejarah histori perjalanan kita ke belakang seperti apa. seperti itu ya. Kesempatan siang hari ini nanti kita tanya jawab gantian sama Mas Kaji Sapar ya, Ya. di sini. Ini untuk pertama ini Mas ya. Langsung saja ya, to the Ya, point. betul. Nah, Jadi Nah, tidak perlu basa-basi. Nah, gitu. Yang dibahas apa sih? Gitu. nah seperti itu. Ini Mas, dulu di waktu ini masih sekolah ya Mas ya? Ya, Masih betul. sekolah. Jadi putih abu-abu. Nah, seperti itu. Di waktu sekolah itu, Ah, dulu kan kita punya yang namanya pengalaman kan, seperti ya, itu. betul. Pernah masa lalu, mungkin ya masa lalu tentang entah itu pahit, entah itu manis. Itu pasti kita pernah merasakan seperti itu. Nah, ini coba kita sama-sama ceritakan pengalaman kita. Flashback ya. Ah, Flashback ke belakang. gantian nanti seperti itu ya. Ah, Coba dari Mas Kaji Sapar dulu bisa menceritakan pengalaman. Pengalaman saya di waktu SMA itu seperti ini. Dulu pada waktu saya masuk kelas 1 ya, pada Iya. waktu masih kelas 1, kan dulu saya itu kan dari kampung. Dari kampung, kemudian sekolah SMA-nya di kota. Jadi pertama kali di sekolahan itu ya kayak orang bodoh gitu loh, longa-longo ya. Iya. Terus nggak ada teman yang kenal, nggak ada teman Saya segerombolan. temannya gitu. beda ya Mas. Dari kampung, Dari kampung masuk ke kota. masuk ke kota. Rasanya tuh beda sebenarnya. Beda. Tapi pada waktu itu ya memang punya mental yang kuat ya, karena pada waktu di SMP itu mentalnya sudah dididik di Sekolahan. di sekolah pada masa mengikuti apa namanya ekstrakurikuler Iya. pramuka. Oh, Pada waktu iya, masih iya. di pramuka. Jadi pegiat pramuka. Jadi mentalnya sudah sangat kuat sewaktu itu. Nah, akhirnya dengan mental itu pada MOS, Iya. dulu kan MOS Iya, masih keren lah. Masa orientasi sekolah. Sekolah. Ya kan? Nah, pada MOS dulu kan ada yang namanya semua peserta siswa baru Iya, diwajibkan. diajari untuk latihan LBB, latihan Iya. baris berbaris. Iya, betul. Di sana teman-teman itu ya ada yang bisa, ada enggak. Kemudian salah satu dari panitia itu melihat saya dengan berbarisnya itu bagus. Yeah. Akhirnya dipanggil ke depan, untuk memimpin semua peserta yang ada sekolah itu. Nah, dari situlah mulainya berkembang menjadi ketua Pasus, Yeah. menjadi ketua OSIS 2 periode. Dulu sampai 2 periode menjadi ketua OSIS. Kemudian menjadi apa namanya, di organisasi-organisasi ya. Mengikuti organisasi pada waktu itu sangat banyak. Jadi untuk mengikuti sekolah itu di pelajarannya itu sangat jarang. Jadi berangkat pagi ke sekolahan, kemudian ada panggilan untuk ketua OSIS, Ya, ada kegiatan, ikut seminar, ikut workshop, keluar. Pasti Jadi dilibatkan di pasti situ ya. dilibatkan terus, karena ketua OSIS itu kan istilahnya memberikan contoh yang teladan untuk teman-temannya. Sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin. Ya. Dulu ya setelah sampai ke kelas 3 ya. Kelas 3 itu pengalaman baru memiliki punya pacar itu Punya pacar. ya, Ada. kelas 3 Mulai jatuh cinta sebetulnya. sudah ujian. Selesai ujian baru punya Pacar. pacar. Jadi sebelumnya itu masalah itu jarang, masalah percintaan lah itu jarang, karena sibuknya di aktivitas jadi nggak memikirkan hal itu. Jadi setelah
ujian selesai baru ada pandangan-pandangan gitu. Ah, Dulu itu fokusnya malah ke ini ya, ke seni rupa, melukis. Pak. Seniman seperti itu. Karena sudah tertanam pada waktu di TK. TK, TK suka itu menggambar. sudah mengikuti lomba-lomba mewarnai, Mewarnai. melukis. Oh. Kemudian masuk ke SD juga sudah pernah menjadi juara-juara melukis di SMP. Nah, kemudian sampai masuk ke SMA ini malah nggak pernah, tapi malah langsung ke apa namanya mural. Orang. Jadi melukis ke dinding, ke tembok-tembok gitu. Berarti udah mulai merasa saya ini punya bakat seniman itu mulai sejak kecil seperti itu. Ya, sudah sejak kecil ya. Sudah membuat keanehan-keanehan kerajinan. Sudah sering. Punya keterampilan. Nah, dulu ya juga sudah pernah apa namanya membuat kerajinan souvenir adalah apa namanya souvenir untuk kenang-kenangan. Dulu sempat membuat itu juga karena Dari bahan bekas kah? dari bekas tapi kayu. Oh, Bekas kayu. limbah kayu. Limbah kayu. Limbah kayu saya rubah menjadi sebuah souvenir kenang-kenangan. Kayak piagam. Kayak piagam, kayak penghargaan piala-piala kecil. Oh. Gitu. Jadi ya sempat membuat seperti itu, tapi karena minimnya ilmu di bidang marketing itu, kemudian pengalaman tentang mencari bahan, mencari alat, terus segala macam, ya akhirnya ya selesai gitu. Itu sempat sampai 1 tahun. Vakum ya. Sempat berkembang 1 tahun. Setelah itu ya nggak ada lagi mencari pekerjaan lagi yang ya aneh, macam-macam lah. Dulu pekerjaannya itu macam-macam. Setelah lulus dari kuliah, malah nggak kuliah. Nggak kuliah. Setelah lulus dari SMA, itu kan saya berkeinginan kuliah ke Jogja, Ke Jogja. masuk ke ISI Jogja, Heeh. jurusan ke seni rupa. Oh. Nah, karena dari pihak keluarga yang mendukung, cuma dari segi ekonominya yang kurang mendukung. Kurang mendukung. Nah, akhirnya, Rata-rata seperti itu. jadi kuliah boleh, tapi Iya. dengan biaya sendiri. Kemudian ada lagi motivasi yang dari saudara juga, kamu kuliah, Iya. tapi pulang-pulang harus menjadi orang. Seperti tuntutan. Ya, kamu kuliah, boleh kuliah, tapi harus membuktikan. membuktikan. Pulang harus menjadi orang. Ada hasilnya. Ada hasilnya. Gitu. Ya, bagus. Akhirnya di luar keluarga juga dari pihak sekolahan yang dulu pernah saya sekolah di sana itu juga mendukungnya seperti ini. Kamu kuliah boleh, tapi jangan jauh-jauh karena sekolahan masih membutuhkanmu. Oh. Karena dulu kan pada waktu saya sekolah itu jarang pulang gitu loh. Iya. Tidurnya ya di sekolahan. Di sekolahan. Tidurnya di sekolahan. Pagi di sekolahan, malam di sekolahan. Akhirnya ya saya memutuskan motivasi saya seperti ini. Saya tidak kuliah, tapi saya belajar dengan orang yang kuliah. Oh, artinya Gitu. kita boleh berhenti sekolah, tapi jangan berhenti belajar. Betul. Nah, itu. Oke. Jadi pengalaman saya ya di luar itu dengan teman-teman jagong, komunikasi, sharing, teman-teman yang punya ilmu apa saya tangkap, saya copy, kemudian saya praktekkan. Hanya dulu ya sempat mengajar di seni teater juga. Di mana itu, Mas? Di SMA yang dulu saya tempati itu. Iya. Kemudian mengajar sinematografi juga. Karena dulu kan saya mengikuti seminar, kemudian workshop beberapa kali dari tahun 2012 sampai 2015. Mengikuti workshop setiap tahunnya, setiap bulannya. Jadi pengalaman bekal untuk ke sinematografinya sudah lumayan. Akhirnya ya dari salah satu sekolahan memberikan kepercayaan untuk mengajar di sekolah tersebut. Di sekolah tersebut juga di tempat sekolah yang lain. Tapi sekarang di saat Mas Kaji Sapar ini
sudah memulai sekarang kan udah mulai ada punya usaha sendiri kan. Ya. Jadi mungkin di sekolah tempat Mas Kaji Sapar ini masih mencari sampean atau enggak selama ini? Untuk selama ini Apakah masih dibutuhkan? Saya kurang tahu ya, karena Sudah lama enggak? sudah lama tidak berkunjung ke sekolahan. Entah itu masih dibutuhkan atau enggak ya. Dulu sih sempat masih komunikasi ya, juga masih main ke sana silaturahmi, tapi dilihat dari, karena kan sebelum saya lepas fokus ke sini, dulu kan kerjanya di sebuah instansi gitu. Sebuah di instansi, kemudian memakan waktu di tempat instansi, jadi akhirnya ya di tempat saya mengajar itu saya lepas. Berarti terlalu fokus di pekerjaan instansi, tapi instansi mengembangkan ilmu di sana, mencari referensi baru, teman baru, dan akhirnya ya setelah saya melihat potensi saya untuk di bidang ini, saya melihatnya ya saya harus menekuni, karena di daerah kita khususnya di Jepara ini kan membutuhkan sebuah wadah untuk berkreasi, untuk berkarya. Makanya ya saya fokus di sini untuk membantu teman-teman yang ingin berkarya. Salah satunya tempat wadah lah. Entah itu di seni modeling, di seni peran, atau di perfilman. Makanya istilahnya kalau dibilang rumah produksi ya bisa rumah produksi semacam itu. Dikatakan untuk komunitas ya, ini kalau komunitas kan sebelumnya sih memang namanya komunitas. Tapi setelah saya berpikir ulang, ini harus dilegalkan dalam dipatenkan, karena salah satunya juga membantu pemerintah Jepara untuk meningkatkan ekonominya dan juga untuk mempromosikan kota Jepara. Betul. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus gini Mas, saya ini agak kepo dikit ya. Dulu ketika jenengan dibutuhkan di sekolahan itu kan disuruh mengajar atau memberikan sama teman-teman yang lain, murid-murid yang lain untuk belajar berkarya seperti itu kan. Nah sekarang kan sudah ditinggalkan oleh Mas Kaji Sapar. Apakah pelajaran tersebut di sekolah tersebut itu tetap berlanjut atau berhenti ya? Masih berlanjut, karena ada guru yang memiliki potensi, walaupun kurang begitu memahami di bidang tekniknya, tapi tetap berlanjut walaupun kurang begitu kegiatannya lah istilahnya gitu. Jadi ya dari pihak sekolah sendiri yang mengatasi permasalahan itu. Jadi pelajaran itu masih ada, masih berlanjut. Terus rencana nih Mas, rencana kedepannya tuh seperti apa Mas? Rencana ke depan dari saya sendiri atau dari usaha yang saya kerjakan? Dari hati jenengan. Kalau dari hati saya ya memang saya ingin membuat sebuah rumah produksi. Ya memang itu rumah produksi, sebuah perusahaan yang membidangi di dunia audiovisual, yang bisa mempromosikan apapun atau memberikan informasi yang positif, hal positif untuk masyarakat secara luas. Karena memang benar di kota Jepara ini kan kota kecil yang ada di ujung Pulau Jawa. Tapi saya berharap dengan adanya ini, kota kecil ini bisa dikenal ke seluruh Indonesia. Enggak cuma Indonesia aja ya. Cuma Indonesia, bisa seluruh ke luar negeri, internasional. Karena
sekarang itu semuanya bisa masuk di dunia digital. Apapun, dimanapun bisa dilihat. Makanya makanya dari Mas Syihab membuka yaitu yang namanya CV Syihab Production. Oh, dengan nama saya sendiri. Biar mudah diingat, mudah dikenal orang ya. Iya. Siapa itu Syihab Production. Tapi kalau tidak salah ini dari Mas Syihab ini kan sudah tercemar di Jepara ya kan. Tercemarnya dalam bentuk negatif atau positif. Kalau tercemar kan tercemar positif maksudnya ya seperti terkenal, sudah orang-orang itu udah tahu siapa itu Mas Syihab dan siapa apa itu Syihab Production. CV Syihab Production itu. Makanya ini kan harapan-harapan tersebut kan kalau bisa kita kembangkan dengan visi dan misi yang sudah terterap di CV Syihab Production. Ya, betul. Seperti apa sih Mas visi dan misi? Oke, visi dan misi. Oke. Sambil membaca ya, saya bukakan karena supaya tidak salah dan memang sesuai dengan harapan. Visi dari CV Syihab Production adalah membangun generasi muda dengan kemampuan bakat yang dimiliki di bidang audiovisual maupun seni peran, modeling, sekaligus menjadi wadah ekspresi dalam berkreasi yang berkembang di era digital, sehingga menciptakan hiburan yang dapat memberikan motivasi, inovasi bagi masyarakat secara luas menuju persaingan industri kreatif. Itu misi dari Syihab Production. Mantap. Nah, kemudian untuk misinya ada 5. Yang pertama, menciptakan film, musik, fotografi maupun seni kreativitas lainnya yang berkualitas dan bermanfaat untuk semua kalangan. Yang kedua, mengembangkan karya didasari imajinasi, inovasi beserta edukasi riset dan pengembangan. Jadi sangat luas gitu. Luas ya. Yang ketiga, menjadikan karya yang diproduksi sebagai media promosi yang dikemas secara unik, secara apik dan menarik serta senantiasa menjadikan tayangan untuk masyarakat. Jadi karya yang diproduksi ini bisa menjadi tayangan untuk masyarakat secara luas. Enggak cuma hanya di Jepara saja. Ya, yang keempat, mengikuti festival film baik antar daerah ataupun nasional, bahkan skala internasional demi terwujudnya cita-cita memasuki layar lebar dan industri besar lainnya. Wah, gitu. Jadi hasil karya kita, hasil karya film teman-teman yang sudah masuk di sini bisa memasuki industri perfilman yang besar, gitu. Industri yang memang membuat sebuah perfilman yang besar. Gitu. Nah, yang terakhir seperti ini, memberikan layanan jasa di bidang audiovisual, event dan jasa lainnya yang terbaik kepada semua kalangan secara profesional. Gitu. Jadi kami memberikan layanan secara profesional agar orang yang bekerja sama dengan kami dengan harapan jasa kami itu memang layak untuk dinikmati banyak orang. Gitu. Jadi tidak memberikan kekecewaan. Ya, berarti visi dan misinya itu sangat-sangat positif. Nah, untuk teman-teman yang mungkin pengen gabung di sini, ya kan? Ya. Nanti bisa konsultasi sama pakarnya, Oke Mas Syihab ini kan dari visi dan misi ya. Untuk misi yang pertama ini Mas, menciptakan film, musik, fotografi ataupun seni kreativitas. Nah, ini contohnya nanti bisa mungkin seperti buka kelas acting atau gimana tuh Mas? Kalau di film ini kan kita membuat film-film kecil ya, kita membuat film-film kecil, film-film pendek yang
apa namanya diproduksi secara singkat dan bisa ditampilkan secara bertahap gitu. Bisa secara langsung setiap minggunya atau setiap bulannya gitu. Dan nantinya kalau memang perusahaan ini memiliki biaya yang luar biasa yang cukup untuk ke film yang besar, ya insya Allah lah dengan doa teman-teman, dengan dukungan para sponsorship ya bisa membuat yang besar. Nah kemudian di dalamnya ada sebuah kelas acting. Nah kelas acting itu nanti peserta-pesertanya yang akan dijadikan talent di dalam filmnya. Jadi film itu yang kita produksi talent tidak jauh, talentnya diambil dari kelas acting yang sudah masuk di kita. Berarti seperti kita sekolah, kemudian ada ujian. Ujiannya itu dalam kita bikinkan langsung film atau berperan langsung ya. Iya. Terus ini kan juga ada musik, juga ada fotografi ataupun seni kreativitas. Nah, untuk musik, bidang musik ini nanti contohnya itu seperti apa, Mas? Kalau soal musik, Mas? Kalau musik juga sama seperti halnya di film ya. Kalau si anak ini memiliki bidang di musik, kita arahkan ke musik. Gitu. Menyesuaikan keinginan dari si anak muda ini, talent ini yang masuk di agensi. Kita menyebutnya agensi ya. Ya. Jadi mereka yang punya di bidang film kita arahkan ke film, ke seni peran, host atau presenter, kita arahkan ke sana, ke visual. Kalau si anak-anak ini punya bakat di bidang musik, kita arahkan ke musik. Nah, kita buatkan video klip, kemudian apa namanya? Kalau les vokal kita juga akan memberikan ke sana ya. Dengan bantuan mungkin dari yang pakarnya. Dan juga kita rekamkan suara-suaranya supaya menjadi bagus lagi. Diolah vokal gitu ya. Kalau fotografi juga sama sih. Dari anak-anak ini yang punya potensi di situ ya kita arahkan ke sana. Jadi kreativitasnya ini yang tanpa batas. Nah, terus itu nanti kalau setelah lulus atau setelah sekolah di sini, ya kan? Terus nanti rencananya itu akan dibawa kemana, Mas? Dari Sevesia Production sendiri. Kalau sekolahnya, jadi kan gini, kalau dibilang sekolah kan juga terlalu besar ya. Jadi mungkin semacam kursus. Ya. Kursus. Kalau di seni peran kita akan mencoba mempromosikan ke luar kota. Terutama di production house yang lebih profesional di luar sana lah. Iya. Jadi yang kita lebih fokuskan ke seni peran. Jadi si anak ini kalau memang sudah memiliki yang cukup, bakatnya yang cukup, kemudian ilmunya yang sudah cukup, dan juga perannya juga sudah bagus, nah kita akan coba promosikan ke luar daerah dan juga sampai ke industri yang lebih besar, industri perfilman gitu. Iya. Apakah itu termasuk dari agensi model juga? Sama. Ya, nanti bisa ditampung di sini juga ya. Iya. Berarti dari model kan biasanya kan nanti harus bisa multi talent. Ya, nah, mungkin bisa nyanyi, bisa berakting atau apa. Pasti ya di sini akan membantu ya. Iya. Istilahnya kan di sini kita sebagai penjembatan ya. Sebagai penjembatan untuk teman-teman anak muda yang punya bakat, tapi belum bisa tersalurkan atau belum menemukan wadah yang tepat untuk mengembangkan bakat itu. Hampir seperti kita membekali mereka untuk menjadi pondasi diri mereka. Betul. Mantap. Oke ya. Apakah masih ada lagi, Mas, yang mungkin harus diceritakan? Kurang lebih itu sudah sangat banyak sekali. Kalau memang teman-teman ada kesempatan lain, teman-teman kalau memang
ingin sharing lebih dalam lagi, Nanti ingin bisa gabung sini Mas belajar ya. lagi, bisa datang ke sini. Eh, Misalnya tidak tahu lokasinya misalnya, itu Mas. sudah paling gampang cari di map JPSIA Iya. Production akan ketemu. Sudah ada nomor telepon Nomor yang telepon, situ, sudah alamat ada komplit ya alamat Mas ya. komplit. Oh, oke, Jadi kita teman-teman. memang di dunia digital itu kan istilahnya apa ya, kita nggak hanya diem lah gitu, karena semua orang kan sekarang sudah menggunakan handphone untuk mencari sesuatu, Lebih untuk mudah, ya mengenal profilnya orang ini seperti apa. Nggak seperti dulu ya, dulu Iya. zaman kita sekolah dulu kan cukup sulit ya. Mungkin Cukup sulit. harus tanya orang ini, gitu ya. Betul. Sekarang tinggal tet browsing ketemu. Iya, betul. Dulu saya pada waktu sekolah memiliki handphone itu di akhir kelas 3 Kelas 3 SMA, SMA, kelas 3 SMA, yaitu punya pacar baru. pacar baru. Emang yang Kemudian- pertama siapa Iya, kalau yang pacar itu. baru? Itu yang pertama. Kemudian handphone baru. Baru. Nah, pengalaman-pengalaman baru ya di setelah kelas 3 akhir gitu. Itu pun handphone yang poni-ponik ya. Ya, masih jadul gitu. Belum itu ya, digital seperti sekarang ya, yang lebih canggih itu. Oke Mas Yap, mungkin cukup sekian dari obrolan kita sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan acara ini atau sedang menonton acara ini mudah-mudahan terhibur dan juga dapat menjadi Memberikan inspirasi inspirasi, untuk ya. kalian semuanya. Nah, makanya moto di JP Ada Production motonya apa? adalah inspirasi tiada henti. Masuk Pak Eko. Mungkin cukup sekian dari kita, dan kita juga minta maaf ya Mas apabila Ya, betul. ada tutur kata bahasa dari kami yang kurang berkenan. Ya, Kami ada Mas Siap Production dan juga Keopang, mohon undur diri dan kita lanjut di lain lain waktu, lain kesempatan. Oke, yuk, assalamualaikum.